Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa makan lontong. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum dapat singkong. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu jawaban yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kata orang tanggal cantik, 25 mudah ngingatnya, 25 makanya banyak yang nikah hari ini, dan yang merencanakan anak lahir hari ini pun banyak. Menurut dokter spesialis objin, spesialis objin itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Katanya ibu, bayinya lahirnya nanti bulan Juni. Enggak, tolong lahirkan 25 bulan 5 2025. Namanya memang sudah disetting bulan Mei. Siapa namanya? Mei. Akhirnya operasi sesar. Supaya apa? Supaya tanggal lahirnya cantik. 25 Masya Allah, so sweet. Tapi hari ini saya tidak pernah terpikir waktu merencanakan tabligh akbar jadwal ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pokoknya kirim saja ke Dr. Habib Muhammad Zaki Abdillah, nanti kita akan datang bulan Mei. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa kita akan ketemu di sini tanggal 25 bulan 5 2025. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Ini rencana Allah. Saya terus terang jadwal-jadwal ceramah ini lupa saya di mana-mana. Tapi untuk yang satu ini, kalau ketemu sama jamaah, nanti begitu ketemu, Ustaz Somad ingat waktu tabligh akbar di tempat kami, ingat 25. Mudah-mudahan kenangan kita hari ini menjadi kenangan yang indah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi waktu lewat di jalan saya lihat kanan kiri banyak pohon singkong. Dalam hati saya, alangkah enaknya kalau ada rebus singkong. Begitu sampai di pentas langsung dapat. Cuman saya makannya dikit-dikit, takut soalnya mata jamaah ke saya semua. Jangan-jangan ada yang ngerekam tadi, diuploadnya di TikTok, di komen sama jamaah, Ustadz kelaparan. Padahal kita udah makan dari tadi. Begitulah rupanya di tempat yang baik, bersama orang baik, dengan niat baik. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira apakah mungkin Bapak Wakil Bupati, pejabat nomor 1 di kabupaten, nomor 2 di Kabupaten Lombok Utara ini, kira-kira mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Pak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren tiba-tiba mau datang kemari hanya untuk mencabut singkong? Nggak mungkin.
Tapi kenapa hari ini berkumpul orang-orang hebat semua? Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Ibu Polwan, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren datang kemari bukan karena singkong, bukan karena mangga, karena belum berbuah. Mereka datang kemari karena dari sini, dari tanah ini akan lahir para ulama-ulama, tuan-tuan guru masa depan. Tanah ini memang tidak bisa ditanam padi. Tanah ini tidak menumbuhkan tanaman tumbuhan yang lain. Yang tumbuh di sini hanya singkong. Tapi jangan lupa, dari tanah ini, dari tanah yang berpasir ini, dari tanah yang kering ini, dari tanah yang tidak bisa menampung air hujan, kalau hujan turun langsung ditelannya karena berpasir, dari tanah ini akan lahir para penghafal Quran. Dari tanah ini akan lahir anak-anak soleh yang bangun tengah malam mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh solihah semuanya. Nama pesantrennya Al-Azkia. Azkia artinya orang-orang suci yang tak berdosa. Itulah dia Azkia. Apakah ibu berdosa? Enggak berdosa. Apakah bapak berdosa? Saya pun berdosa. Dan kita tidak layak menjadi azkia, karena kita penuh dengan dosa. Lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi insya Allah berkat ampunan Allah kita semua bersih dari segala dosa-dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Insya Allah ibu sudah bersih dari dosa-dosa, bapak sudah bersih dari dosa-dosa, maka kita sudah layak masuk ke dalam azkia, orang yang suci dari dosa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita suci bukan karena kita wakil Tuhan, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi karena kita diampunkan Allah. Mudah-mudahan ibu kita, ayah kita, tuan turun guru kita, semua yang sudah berbuat baik ini diampunkan Allah segala silap salah dan dosanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh nanya Bu? Saya boleh nanya ya Pak? Jangan tersinggung ya. Ini nama kecamatannya Gangga. Gangga, berarti dekat dengan Amitabh Bachchan. Di tetangga. Pantasan banyak mirip Sanjay Dutt. Di kecamatan Gangga ini, selama orang meninggal, pernah nggak ada yang meninggal bawa singkong? Nggak ada. Ketika kita meninggal, singkongnya tinggal, rumahnya tinggal, mobil mewahnya tinggal, mobil-mobil yang mewah yang mahal-mahal tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar. Lalu yang dibawa mati mana? Yang dibawa mati adalah sodako. Sholat kan dibawa mati Pak Ustadz, betul. Sholawat kan dibawa mati Pak Ustadz, benar. Tapi kenapa Ustadz katakan sodakoh? Karena Allah bertanya kepada semua orang-orang mati, jenazah-jenazah, mayat-mayat yang sudah masuk liang lahat dalam kubur. Allah bertanya, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kamu hidup lagi? Mau. Belum jawab mayatnya. Saya sudah lama ceramah.
Baru digangga ini mayat yang jawab. Mayatnya ketika itu ditanya dan mereka menjawab, diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku sebentar, hidupkan aku semenit, hidupkan aku sedetik. Kalau kau hidup semenit, sedetik, sebentar, sekejap, kau mau apa? Fa'as-sadaqah. Kalau kau hidupkan kami sebentar, kami mau bersodakoh. Mereka nggak ada bilang kami mau pergi haji, enggak, kami mau pergi berjihad, tidak, tapi mereka mengatakan kami mau bersodakoh. Kenapa sodakoh? Kata ulama tafsir, karena sodakoh mengalir begitu dikubur, liang lahatnya ditutup, langsung pahala sodakoh mengalir. Itulah maka tadi ketika saya diminta meletakkan batu pertama, saya di mana-mana ceramah nggak mau disuruh meletakkan batu pertama. Kenapa? Karena banyak batu yang saya letakkan nggak nambah-nambah. Tapi kenapa di Kecamatan Gangga, di pesantren Al-Azkia, kenapa Ustadz mau? Karena saya nggak bisa menolak Habib Muhammad Zaki Abil. Saya husnuzon, saya berprasangka baik, insya Allah dalam kedatangan. Saya datang ke Lombok ini setahun cuman 1 kali, hari Jumat datang, hari Senin besok pulang. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Senin besok pulang. Ini malam yang terakhir, mudah-mudahan besok masih hidup. Andai saya mati malam ini, meninggal, ibu pun bisa juga mati, bapak pun bisa juga mati. Bukan berarti saya aja yang mati. Tolong kalau saya mati, bapak ibu jangan datang ke jenazah saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa menghapus air mata kalian. Kalau dilihat antara kita berdua ini, siapa di antara kita, antara saya dengan bapak dengan ibu, siapa di antara kita ini yang mati duluan? Kelihatannya, melihat dari kurusnya, dari capeknya, kelihatannya saya duluan. Maksudnya saya duluan mengiringi jenazah kalian. Masalah mati kita nggak tahu. Kita tidak disuruh mencari tanggal mati. Kita hanya disuruh mempersiapkan apa bekal kita setelah mati. Mohon maaf ya Pak, jangan sakit hati, jangan tersinggung ya Pak. Ibu kalau saya tanya jawab dengan jujur ya Bu. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun betul, janganlah jawabnya kuat-kuat. Pikirkan juga perasaan mereka. Memang kadang jujur ini menyakitkan ya. Lalu ya, betul. Lalu mana yang katanya sehidup semati? Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my black sweet. Black hitam, sweet manis. Black sweet hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya berkudis. Maksud sehidup semati itu maksudnya aku hidup kau mati. Setelah kita mati harta dibagi 2, namanya gono. Tahu semua. Apa maksud gono gini? Kau begono, aku begini. Semua akan mati. Surat tanah, BPN, Badan Pertanahan Nasional akan diganti dengan nama orang lain. Surat motor, mobil, STNK, BPKB akan diganti dengan nama orang lain. Ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah. Mereka Pak, mereka menunggu kita hanya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari kita betul-betul mati, nggak hidup lagi, mereka akan nikah dengan brownies, berondong manis. Tolong Habib
Zaki, Ustadz Somad ini jangan diundang lagi ke Gangga. Dia ini hanya merusak kemesraan kita. Saya tidak ingin menghancurkan hati kalian berkeping bak kaca jatuh ke batu. Saya hanya ingin menyadarkan kita bahwa kita semua akan mati. Pejabat-pejabat mati. Wakil bupati ada orangnya. Astagfirullah. Polisi astagfirullah. Nggak takut bapak kena tilang. Ustadz Somad mati. Kita semua akan mati. Semua akan tinggal. Sorban kesayangan dari Lombok Nusa Tenggara Barat tinggal. Cincin kesayangan tinggal. Jam kesayangan tinggal. Peci tinggal. Yang dibawa mati hanya sholat. Yang dibawa mati adalah sholat. Dan tempat sholat kita, itulah yang kita letakkan batu pertama tadi. Tempat sholat itu kita bangun dengan sholawat. Karena waktu mengumpulkan uangnya itu Ustadz bersolawat. Di mana-mana kalau saya tabligh akbar pembangunan masjid itu biasanya kotak-kotak disebar. Tapi di pesantren Al-Azkiyah enggak pakai kotak. Kenapa? Langsung kris transfer banking. Mana logo krisnya? Belum dipasang. Mana panitia yang bawa kotak, kresek, plastik? Saya kasih tahu sebelumnya, ibu-ibu yang kebetulan nggak bawa uang, nanti tolong masukkan ke kotaknya cincin, gelang, rantai, anting. Kalau ada yang gigi emas masukkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong kotaknya naik ke atas karena di sini banyak ikan-ikan paus. Ustadz Somad itu cuma ngajak orang sedekah-sedekah, jangan-jangan dia nggak sedekah. Saya mengasih 100 sak semen untuk wakaf almarhum ayah dan almarhumah emak saya, supaya mengalir amalnya untuk kedua orang tua saya. Nanti anak-anak santri Al-Azkiyah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di atas semen itu mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Berapa satu sak semen Pak? Udah ada? Sudah ada 100 sak semen dari hamba Allah. Tapi bukan saya lain lagi. Satu sak semen berapa di Gangga? 65.000 kali 100 6.500.000. Oh banyak juga ya.
Insya Allah nanti saya transferkan. Kalau sudah saya transfer, akan saya kasih tahu ke panitia supaya dijelaskan ke jamaah agar jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu rajin wirid Yasin, betul? Rajin baca Quran, betul? Apakah setelah meninggal dunia masih bisa? Putus, nggak bisa. Bapak rajin sholat doa, sholat tahajud, apakah setelah meninggal dunia masih sholat? Tidak. Tapi ada amal yang tidak putus, itulah dia sedekah. Maka isikan kotak itu banyak-banyak. Nanti akan diumumkan oleh Yayasan Pesantren Al-Azkia. Insya Allah inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat kotaknya banyak di tempat ibu-ibu, karena memang bapak yang kerja cari duit, tapi yang megang duit bagus. Bapak-bapak ini pagi paling megang 2.000 untuk ke toilet, 2.000 lagi untuk ke parkir. Tapi insya Allah uangnya berkah semua, insya Allah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kerjasama masyarakat Gangga ini hebat atau enggak hebat? Ada yang siangnya dia kerja nyari nafkah sesuap nasi untuk anak istri, dia nggak bisa datang siang, dia datang gotong royongnya malam saja. Ini luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya ngalir siang malam. Ada yang nggak bisa ngasih uang, mereka datang kemari bawa mesin potong rumput, akhirnya bersih semuanya. Tadi saya sangka ini lapangan golf, rata bersih cantik. Jadi kalau ada ibu-ibu kebetulan bisa kasih duit, kasih duit. Gak bisa kasih duit, kasih teh manis, buatkan minuman, buatkan bakwan, datang ke tukang, kasih ke masjid, berikan. Jangan sampai kita nanti dituntut di hadapan Allah. Saat pesantren Al-Azkia membangun, apa yang kau lakukan? May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun bantuan kita. Saya nggak bisa ngasih semen 100 sak Pak Ustadz, batu bata. Saya nggak bisa ngasih batu bata Pak Ustadz, batu kerikil. Batu kerikil pun nggak bisa Pak Ustadz. Pasir pun nggak bisa, mati aja. Jangan ngomong gitu Pak Ustadz. Kalau belum bisa ngasih apa-apa, doakan. Bapak Ibu semua doakan supaya pesantren Al-Azkia ini cepat tegak berdiri ya. Insya Allah nanti bulan Juli sudah masuk santri baru tahun ajaran 2025-2026. Program yang pertama Madrasah Sanawiyah SMP, asramanya sudah ada di belakang, sudah ada kelasnya. Nanti anak-anak kita sholat, mudah-mudahan masjidnya siap menjelang santri baru datang nanti insya Allah. Ibu nanti datang, saya tidak mau kita rame pas tablik akbar saja. Waktu tablik akbar penuh, tapi setelah itu kosong. Saya mau setelah ini jamaah tetap datang menjenguk Al-Azkia ini insya Allah. Amin. Kalau datang temui Habib Muhammad Zaki Abdillah, tanya beliau, Habib Zaki, mana kelas yang mau dibangun, mana asrama, mana toilet, mana kamar mandi, mana tempat makan, mana tempat tidur santri. Ibu mau membantu? Enggak, nanya aja.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ceramah ke tempat orang kaya. Sebelah kanan kelapa sawit, sebelah kiri karet. Sawit dan karet punya dia semua. Ruko punya dia semua. Kol diesel lewat 10, 7 punya dia, 3 punya orang. Kol diesel, ruko, sawit, karet, tanah punya dia. Kira-kira kaya atau miskin? Kaya. Tiba-tiba mati. Sawitnya tinggal, karetnya tinggal, rukonya tinggal, rumahnya tinggal. Lalu siapa yang ngambil? Anak rebut-rebutan. Waktu orang tua hidup kaya, anak nggak mau sekolah, nggak bisa cari makan, akhirnya rebut warisan, berkelahi, bertengkar sampai ke Polres, sampai ke polisi. Lalu aduh, balon siapa yang terbang? Hilang bahan saya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya tausiah, hari ini ada balon terbang. Nah, yang dimuliakan Allah SWT, sedang balon aja lepas, apalagi nyawa kita melayang. Dan ketika kita sudah mati, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan disantap oleh cacing tanah, belatung, kalajengking, ular yang selama ini merawat wajahnya pakai skincare. Bedak sana, bedak sini, poles sana, dempul sini, lipstick sana. Ini perempuan ini jangankan kepada kita, Pak, kepada Allah pun dia nggak percaya. Alis mata yang sudah bengkok dia luruskan, tapi nggak ada di sini. Ini yang di sini solihah. Ini yang saya ceritakan ini adanya di planet Mars. Habis duit untuk beli bedak dempul 3 inci, habis duit untuk beli mengukir. Tiba-tiba pas ceramah panas, luntur, diambil tisu, dioles kemana-mana. Setiap ketemu sama orang, semua orang senyum. Dia pun makin pede, senyum. Pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Suami buka pintu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sangka hantu. Aku istrimu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya semua tinggal hilang. Habis duit untuk beli perhiasan, untuk beli make up, habis duit semua, hanya menjadi debu yang diletakkan di telapak tangan, dihembus tak bermakna. Begitulah hidup, hilang, tak ada maknanya sama sekali. Ini sekarang lagi tren orang beli make up, skincare. Dulu seingat saya, emak-emak, nenek-nenek saya dulu cuman nyulam kain. Sekarang bibir disulam, alis disulam, kepala pun disulam. Memang dunia sudah mau kiamat. Pakai bedak dicampur dengan merkuri, dipakai hari ini putih, besok hitam. Pulang suami dari merantau, dilihat istri di kamar, dia kaget. Ini orang apa zebra? Kok bebelang mukanya? Ini nggak ada di Kecamatan Gangga. Yang di sini ini wajahnya cerah karena zikir, sholat duha dan tahajud. Yang di sini wajahnya cerah karena bekas air wudhu. Nanti ketika ditanya orang, kamu kok awet muda, kamu wajahmu kok berseri, ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Saya sebenarnya lagi mancing-mancing aja. Saya mau mancing ini masyarakat ini bahagia atau sengsara.
Dari senyumnya, dari ketawanya, saya mengambil kesimpulan masyarakat Gangga ini, Pak Wakil Bupati, warga Bapak ini adalah warga yang tidak punya beban hidup dan nggak punya utang. Lihatlah senyumnya yang lepas, Pak. Bapak sebagai Wakil Bupati, Bapak bangga punya masyarakat yang tidak punya beban hidup dan tidak punya utang. Mereka plong. Nah, mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah. Banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat wajah saya dengan wajah Habib Muhammad Zaki Abdillah. Itu asli tidak pakai skincare. Lalu kenapa lebih mulus yang di sana daripada sini? Itu diedit. Pakai filter 5 lapis. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. Sekarang sudah tahun 2025. Disitulah saya berteman dengan Habib Muhammad Zaki Abdillah. Berarti kami sudah berteman 27 tahun. Berarti udah tua juga kami ya. Berteman di Mesir. Tahun 2001 beliau ke Malaysia S2. Saya ikut beliau ke Malaysia. Beliaulah yang menjemput saya di airport. Dijemputnya saya dari Kuala Lumpur International Airport. Dibawanya ke rumahnya. Saya tinggal di rumah beliau. Dia yang mendaftarkan saya kuliah ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. 2 kali saya mengikut beliau. Tunggu dulu selesai. Saya ikut ke Mesir, habis itu ikut ke Malaysia, dan ketika saya ada jadwal di Nusa Tenggara Barat, saya minta bantu tolong beliau supaya saya tidak kena jebakan Batman. Sahibud dar a'lamu bidarihi. Orang yang punya negeri lebih tahu dengan daerahnya. Beliaulah yang menyusun semua jadwal-jadwal kedatangan saya, bersama di Mesir, bersama di Malaysia, bersama di Lombok, dan hari ini ditakdirkan Allah bersama pula kami membangun pesantren Al-Azkiyah ini. Nanti kalau ada orang yang nanya, apa betul Ustadz Somad itu punya pesantren di Lombok? Ya. Apa nama pesantrennya? Al-Azkiyah. Daftarkan anak-anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama di Mesir, bersama di Malaysia, bersama di Gangga, bersama di surga. Saya tidak minta banyak-banyak kepada Allah. Dulu sudah kau pertemukan aku dengan Habib Muhammad Zaki Abdillah di Mesir. Kau pertemukan lagi kami di Malaysia. Engkau pertemukan lagi kami sama-sama membangun pesantren ini, ya Allah. Izinkan kami bersama juga nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Inilah hebatnya jamaah di Kecamatan Gangga ini. Padahal yang saya minta sama Allah masuk surga cuman kami berdua. Tapi mereka semuanya setuju. Amin. Padahal mereka belum jelas. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kita semua insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali jamaah ini kalau ketemu sama saya sambil nangis, Ustadz Somad, nanti kalau Ustadz masuk surga, tolong cari saya di neraka. Terus saya bilang, ente kok pede sekali masuk neraka? Kita ini semua sudah dijamin Nabi garansi masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maka semua kita ini pasti masuk surga. Cuman nggak semuanya langsung, ada yang transit. Kadang makanya ketika sudah masuk semua, ini jamaah ini nanya, dia cek, Ustadz Somad, oh sudah masuk. Tetangga saya sudah, pas nanya, Ustadz
Teman kami yang satu lagi nggak masuk, rupanya transit. Ini panitianya luar biasa siap, rumputnya potong, semuanya siap, lapangan parkir oke, kameramen pasang semua, jalan disemprot, Masya Allah. Dan bagi yang sakit-sakit kepala, ada yang kurang enak badan, jangan khawatir, 2 ambulan sudah siap. Itu mobil gratis, syarat naik mobil itu 2, sakit mati. Mudah-mudahan yang sakit-sakit semua sehat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapaknya sudah baik, amin. Ibunya sudah baik, amin. Anaknya, anak kita diganggu lebih dari 10. Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, internet, Korea, India, macam-macam yang merusak. Nggak bisa anak kita sekolah pulang, nggak bisa. Saya nggak bisa mengawasi anak saya main handphone, scroll, nonton TV. Mau dilarang nonton TV, katanya nggak sayang. Mau dilarang main handphone, katanya nggak sayang. Maka jalan yang paling tepat, nggak ada jalan lain, serahkan ke pesantren Al-Azkiyah. Jangan lupa, anak saya, keponakan saya, anak jamaah wajib masuk pondok. Yang nggak mau masuk pondok pecat. Daripada dia masuk neraka, lebih baik masuk pondok. Masuk pondok. Masuk pondok dulu baru masuk surga. Masa mau langsung masuk surga? Mudah-mudahan anak bapak semuanya soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Tolong balonnya pegang kuat-kuat, nanti terbang lagi. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa belati. Sudah lama saya ceramah, baru ini ada diikuti Hello Kitty. Begitulah ibu-ibu ini sayang ke anaknya. Nanti kalau anaknya ditinggal di rumah nangis, kalau dibawa takut ganggu ceramah, akhirnya dibelikan balon. Diam ya nak, ini balon, balonnya terbang. Beli lagi. Abang-abang jual balon, tolong ikat kuat batu. Kalau enggak, ikatkan ke batang pohon mangga itu. Tercabut pula pokok mangga itu ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, balon hilang, mobil hilang, rumah hilang, nyawa hilang, jantung, lambung, mata, semua hilang. Yang kekal abadi hanya sholat. Gimana kita bisa sholat kalau kita nggak sodakoh untuk membuat semen, batu, tiang, kosen, pintu? Ya Allah, selesailah hendaknya masjid ini insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga insyaallah. Amin. Saya tidak kaya. Kalau saya kaya, saya bangun satu masjid. Tapi karena saya pun manusia biasa, hanya bisa memberikan 100 sak semen. Itu pun saya hadiahkan almarhum ayah, almarhumah emak saya. Begitu juga dengan bapak ibu sekalian. Ada duit, datang kemari, serahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, dengan tetesan air mata. Begitu diserahkan ke panitia, panitianya pun waktu nerima juga mendengar air mata. Rupanya 2000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harimau mati meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan gading, berarti bapaknya gajah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit.
mobil kredit, motor kredit, panci kredit, skincare Kredit. Pay letter. Dr. Habib Muhammad Zaki Abdillah, secara ekonomi beliau dosen, beliau sudah nyaman tinggal di Mataram, beliau doktor S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Sebenarnya beliau tinggal dari rumah kampus ngajar jalan-jalan, dari rumah kampus ngajar jalan-jalan, dari rumah kampus ngajar jalan-jalan. Kenapa beliau mau pulang ke kampung, mendirikan kelas, mendirikan asrama, bersusah payah bangun masjid, buat tablik akbar? Beliau ingin kalau mati menghadap Allah meninggalkan warisan yang tidak bisa dibagi ke anak-anak, warisan sampai hari kiamat. Warisan itu bernama pesantren Al-Azkiyah, dan kita semua ikut membangunnya insyaallah. Amin ya rabbal. Bayangkan seandainya di tanah ini ditemukan semen, misal pas lagi dicangkol tanah ketemu semen, akhirnya berdiri pabrik semen. Apa yang terjadi? Keliling warga masyarakat ini wajahnya putih kena semen. Rumahnya, saya beberapa kali ke tempat orang yang rumahnya di dekat pabrik semen, atap rumahnya putih, bulu hidungnya pun putih, ngirup semen, lama-lama mati. Bayangkan kalau di tanah ini ditemukan pas digali ketemu batu bara, hancur jalan. Kenapa? Karena dibawa oleh mobil truk, masyarakat nggak dapat apa-apa. Bayangkan kalau waktu digali ini ketemu nikel. Saya sudah pergi di beberapa kabupaten yang ditemukan nikel, jalannya hancur, duitnya ditarik ke Jakarta, masyarakat hanya dapat lobang-lobangnya saja. Tapi begitu di tanah kita dibangun pesantren, masyarakat sekitar insya Allah anaknya bisa sekolah dengan baik. Kalau sudah pesantren berdiri, biasanya sekitar masyarakatnya selamat dari narkoba, amin. Anak kita selamat dari ganja, amin. Anak kita selamat dari mabuk buah kecubung, selamat dari lem kambing. Sekarang anak-anak kecil ngisap lem kambing, datang Pak Kapolsek nangkap anak kecil ditempeleng kepepak. Apa kata anak itu? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. True story, kisah nyata. Anak yang sudah kena lem kambing beli bensin, ternyata bensin bukan untuk motor, bukan untuk mobil, dihirup, mabuk bensin. Nggak mabuk karena bensinnya dicampur sama solar. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah masyarakat sekitar aman, sekolahnya aman, ibu-ibu pengajian, nanti guru-guru yang mengajar di sini ngisi pengajian. Ibu-ibu di sini punya wirid yasin, ada kelompok pengajian. Saya sebenarnya udah tahu. Ustadz tahunya dari mana? Dari jilbabnya kan ketahuan. Ini ada grup namanya jilbab pink. Ini ada namanya grup jilbab black. Macam-macam. Ada yang warna-warni. Apapun warnanya, apapun seragamnya, kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya pesantren, tidak akan ada masjid sekitar yang nggak ada pengajian, karena ustadz yang ngajar di sini bisa diminta untuk pengajian subuh, ustadz yang ngajar di sini bisa diminta untuk khutbah Jumat. Dengan adanya pesantren, pengajian ibu-ibu hidup. Ustadz mau kemana? Dengan adanya pesantren, maka masjid-masjid sekitar dari maghrib ke isya anak-anak ngaji baca Quran. Sini dek, sudah berapa juz? 5. Loh, masih kecil kau udah 5 juz. Iqra 5. Maghrib ke isya TV mati,
handphone mati, komputer mati, laptop mati, semuanya ngaji insyaallah. Amin. Saya bukan menjelekkan SMP ya Bu, saya bukan merendahkan sekolah luar ya, tapi ini true story, kisah nyata. Boleh saya ceritakan? Boleh. Kawan saya ngajar di SMP, dia ngajar agama. Kawan Ustadz Zaki juga, dia alumni dari Mesir, dia razia handphone. Semua anak SMP, anak SMA, handphonenya kumpul, razia. Ditemukan di handphonenya macam-macam gambar video. Akhirnya ditelepon orang tua, bapak datang. Kalau bapak nggak datang, ibunya datang. Ibunya datang, dinasehati, ibu, anak ibu ini sudah rusak, kami periksa handphonenya macam-macam, tolong ibu nasehati, kalau tidak awas. Kata si ibu, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Jadi ibu jangan terlalu cemas dengan anaknya. Yang nakal itu, saya nggak ada ngomong begitu. Ini kesimpulan ibu aja. Makanya nanti Ustadz Zaki tolong sediakan juga kelas khusus untuk suami-suami nakal. Setuju? Setuju mereka? Kita buat pendaftaran khusus untuk suami-suami. Nanti saya yang akan ngajar di sini. Yang nggak bisa kita bina, kita binasakan. Setuju? Astagfirullahaladzim. Pantasan saya dikawal oleh pengawal yang sangat ketat. Baru saya paham, ternyata yang saya hadapi ini adalah mak-mak radikal. Radikal maksudnya sodakohnya. Radikal itu adalah orang yang menginginkan perubahan secara cepat dan tepat. Itulah makna radikal. Indonesia ini jumlah polisi dengan jumlah kriminal nggak sesuai. Terlalu banyak kriminal sehingga jumlah polisi nggak cukup. Kalau diangkat polisi baru, negara nggak punya uang untuk menggaji, defisit. Maka cara yang paling bagus adalah mendirikan pondok pesantren. Dengan berdirinya pondok pesantren, angka kriminal menurun. Dengan berdirinya pondok pesantren, narkoba menurun. Dengan berdirinya pondok pesantren, angka kejahatan menurun. Jadi kira-kira dengan berdirinya pesantren ini Bapak polisi tertolong atau tidak? Maka Pak Kapolres tolong juga pesantren ini. Nanti Bapak Kapolres datang, bawa semua kapolsek, bawa semua babin kamtipmas, tanya Ustadz Zaki, di mana kami bisa menyumbang satu kelas khusus. Nama kelasnya kelas polisi. Ibu-ibu juga begitu. Kami dari Jilbab Pink mau menyumbang kelas, tapi tolong tulis nama kami berdampingan. Kelas yang pertama kelas polisi, kelas yang kedua kelas Jilbab Pink. Lalu datang Pak Wakil Bupati, kami juga dari pemerintah daerah Lombok Utara mau buatkan satu kelas, maka berdampingan kelas yang ketiga. Lalu kemudian ada lagi, apa ini namanya? Namanya PPU, Persatuan Petani Ubi Singkong. Kami juga mau buat kelas, tapi tolong dinding kelasnya itu gambarkan singkong semua. Maka insya Allah siapapun kita, apapun kita, itulah yang akan jadi bekal kita menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat. Terus terang, gimana perasaan Ustadz ceramah? Perasaan saya ceramah di sini nih cemas, takut jatuh. Bayangkan kalau saya jatuh, nauzubillah, malunya, sakitnya nggak seberapa, malunya ini viral, langsung keluar berita besok pagi, Ustadz Somad terjungkal di Sungai Gangga. Saya melihat pemakaman jenazah berdiri, kira-kira dalamnya kubur tuh 2 meter, inilah di dalam. Melihat tempat yang sempit 1 meter kali 2 meter, digali tanah, lobang liang lahat, masuk ke dalam. Betapa kita tidak bawa apa-apa, lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya nggak bawa apa-apa, tapi
tapi di akhirat lama dihisab gara-gara apa-apa. Gara-gara di dunianya apa-apa. Maka jangan sampai ada di sini yang lahir bawa sertifikat tanah. Ada ibu waktu lahir bawa STNK BPKB. Lahirnya nggak bawa apa-apa, matinya nggak bawa apa-apa. Tapi di akhirat hisabnya lama gara-gara di dunia melakukan. Enak ceramah di sini nyambung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya mau ceramah ini lebih lama, tapi terasa semut kok naik ke atas kaki saya. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kesemutan. Kalau saya udah kesemutan, itu berarti saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 20. Ternyata uang yang masuk semuanya dalam kotak 37.345.000. Tambah yang semen 44.345.000. Pertanyaannya, yang ngasih 5.000 siapa? Nggak usah tanya-tanya, itu biar urusan dia pada Allah. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sikit nggak ikhlas, betul? Balik. Memang dunia ini kadang terbalik-balik. Buktinya yang susah malah rajin sedekah, yang kaya bakhil, pelit, medit, kikir, betul? Betul katanya. Jangan pelit, karena kalau kita mati semuanya tinggal. Sekarang bangga dengan seragam Korpri, PNS, ASN, BUMN, polisi, tentara, hakim. Tapi kalau kita sudah mati, kita tetap digulung pakai kain. Kain kapan? Mana ada orang mati bawa seragam? Tinggal semuanya. Apalagi jilbab yang belum lunas. Ustadz ngomongnya jangan nyindir terus lah, tersinggung hati kami Pak Ustadz. Dengar ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun saya mati, saya ditanya orang, Ustadz ke jadwal ceramahnya jangan padat. Betul, kemarin itu kami lihat Ustadz ceramahnya di Lombok, habis dari Lombok nanti pulang ke Medan, habis dari Medan nanti terbang ke Sulawesi, habis dari Sulawesi terbang lagi ke Papua, habis itu terbang lagi ke Kalimantan, habis itu terbang lagi ke Malaysia. Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ar-rohah fil jannah. Istirahat kita itu nanti di surga. Kalau mau istirahat di dunia, kamu salah alamat. Kalau kamu nanya istirahat sama saya, dasar kamu salah orang. Istirahatnya nanti ketika kita masuk surga. Saya Pak Ustadz mau istirahat sekarang. Kelihatannya nanti kalau anak sudah selesai sekolah, kalau sudah kuliah istirahat. Anak kuliah malah nggak istirahat. Kenapa? Biaya kuliah mahal. Kelihatannya nanti anak kalau sudah wisuda kita istirahat. Ternyata setelah anak wisuda nggak istirahat. Kenapa? Sibuk nyari kerja. Nampaknya nanti kalau anak sudah kerja, sudah ada gajinya, sudah PNS, istirahat. Ternyata nggak juga. Kenapa? Persiapan mau nikah. Nampaknya nanti kalau anak sudah nikah, saya bisa istirahat. Ternyata setelah anak nikah nggak juga istirahat. Kenapa? Mantunya mak lampir. Kelihatannya nanti kalau sudah mantu saya melahirkan, punya cucu, istirahat. Ternyata setelah punya cucu nggak bisa istirahat. Kenapa? Cucunya dititipkan ke kita. Betul? Betul semua. Kita istirahat itu di mana? Siapkan tempat istirahat, bangunkan masjid, bangunkan kelas, bangunkan asrama, bangunkan toilet, bangunkan dapur, bangunkan tempat makan.
itulah yang akan menjadi tempat istirahat amal jariah kita di akhirat. Saya sudah merasa plong, sehingga nanti kalau ditanya Allah di akhirat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan kepada masyarakat sekitar pesantren Al-Azkiyah? Sudahkah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Apakah mereka melakukan? Nggak tahu. Insya Allah jamaah semua akan menunaikan. Tahun depan saya datang lagi kemari. Insya Allah suasananya sudah baik, masjid sudah berdiri, asrama berdiri, kelas berdiri, anak-anak bisa dalam bimbingan mengikut hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 1 jam saya ngomong, banyak kata-kata saya menyinggung hati Bapak Ibu, tidak berkenan di perasaan, merusak perasaan, mengganggu hati dan pikiran. Maukah Ibu dan Bapak memaafkan saya? Alhamdulillah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada acara doa? Oh, masih ada acara. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.